Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua SDHM Ditkumat, Brigjen TNI Dr. Tiarten Buaton, SH-LLM. Yang kami hormati, Profesor Dr. Sigit Rianto, SH-LLM, selaku narasumber. Yang kami hormati, Pamen Golongan 4 SDHM Ditkumat, serta para pemasis dan mahasiswa STHM Ditkumat yang kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka kuliah umum STHM Ditkumat dengan tema Kurikulum Merdeka Belajar, Tantangan dan Peluangnya. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memimpin doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan taufik, hidayah dan inayah-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat dalam keadaan sehat walafiat dan penuh hikmat dalam acara kuliah umum dengan tema Kurikulum Merdeka Belajar, Tantangan dan Peluangnya. Jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang Engkau ridhoi, guna menambah hasanah keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan kami, dan meningkatkan semangat kami yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Ya Allah yang Maha Agung dan Maha Bijaksana, kami menyadari perjalanan tugas kami masih sangat panjang. Oleh sebab itu, ya Allah, berikanlah kami petunjuk, kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi setiap cobaan dan tantangan.
Hindarkanlah kami dari bahaya perpecahan dan permusuhan untuk menjaga persatuan dan persaudaraan kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin dan pejuang bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hanya kepadamulah kami mengabdi dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan munajat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Senat Pamasis STHM. Mohon sampaikan. Duduk. Lapor acara kuliah umum STHM, AHM, PTHM di Kumat, Selasa 9 Maret 2021. Siap, dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Istirahat, Irman. Sambutan Ketua STHM kepada yang terhormat Brigjen TNI Dr. Tiarsen Buaton disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Profesor Dr. Sigit Rianto SH-LLM, yang kami hormati para dosen STHM, AHM, PTHM, yang kami hormati para golongan 4 STHM, dan para peserta kuliah umum yang saya banggakan, mahasiswa S1 dan S2 STHM Ditkumat. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti kuliah umum tentang kurikulum Merdeka Belajar, tantangan dan peluangnya. Hadirin yang saya muliakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini telah membawa perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah. Banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya juga terjadi dengan laju yang sangat tinggi. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus merespons secara cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul. Generasi yang tanggap dan siap menghadapi segala tantangan pada zaman ini tanpa tercabut dari akar budaya bangsa kita. Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet. Kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kita meyakini pembelajaran dapat terjadi dimanapun. Semesta belajar tak terbatas. Tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan dunia nyata, maka perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pembelajaran dalam kampus merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika di lapangan, seperti persyaratan kemampuan permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaian. Hadirin para peserta kuliah umum yang saya banggakan, berangkat dari persoalan di atas, STM, PTH merasa perlu mengadakan kuliah umum tentang kurikulum Merdeka Belajar, tantangan dan peluangnya. Tetapi sebagaimana pernah saya utarakan di dalam forum dekan, STM tampaknya agak kesulitan untuk melaksanakan program kurikulum Merdeka Belajar ini. Karena ini ada kekhususan tersendiri dan wajib dilaksanakan semua program yang telah ditetapkan. Sehingga waktu itu saya memberitahukan kepada para dekan, paling-paling STM ada semacam pertukaran dosen, ya salah satu misalnya kuliah umum ini sudah kita laksanakan, sehingga ada variasi para dosen untuk mengajar di STM. Saya berharap kuliah umum ini dapat bermanfaat kepada kita dan menambah informasi serta pengetahuan kepada kita, sehingga kita dapat sama-sama untuk saling berkoordinasi dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya berterima kasih kepada Profesor Dr. Sigit Rianto SHLLM yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya dalam memberikan kuliah umum tentang kurikulum Merdeka Belajar, tantangan dan peluangnya. Pada kesempatan ini saya berinformasi bahwa Profesor Sigit ini adalah kakak kelas saya. Kebetulan beliau juga yang memberikan rekomendasi kepada saya untuk belajar di Inggris. Kebetulan saya juga satu alumni di Inggris bersama beliau, tetapi di Inggris juga beliau adalah kakak kelas saya. Pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada para dosen STM, AMPTM, para golongan 4 STM, para pamasis STM dan para perwira serta mahasiswa S2 baik konsentrasi hukum militer juga konsentrasi hukum kesehatan. Mudah-mudahan kuliah umum ini bisa bermanfaat
mungkin sebagai pengetahuan sehingga kita mengerti apa sebenarnya kurikulum belajar merdeka tersebut. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah umum ini saya buka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih dan mohon maaf Prof, saya kebetulan harus melanjutkan pertemuan lagi di Secapa AD sehingga saya tidak bisa mengikuti secara penuh kegiatan ini. Sekali lagi mohon maaf Prof. Siap Pak Diarsen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ini merupakan langkah awal lagi untuk kerjasama kita di kemudian hari. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Diarsen. Pembacaan riwayat singkat narasumber. Profesor Sigit Rianto, SH LLM. Profesor Sigit Rianto adalah Dekan Fakultas Hukum UGM 2016 sampai 2021. Sebelumnya pernah bertugas sebagai Wakil Dekan dan Direktur Program Internasional 2008 sampai 2012. Ketua Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan Center for Security and Peace Studies 2015 sampai 2017 dan anggota Dewan Riset Nasional 2015 sampai 2018 dan 2019 sampai 2022. Profesor Sigit Rianto juga menjadi panel ahli untuk pemilihan Hakim Agung pada Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial 2013 sampai 2020. Profesor Sigit Rianto memperoleh pendidikan hukum di UGM, sarjana dan doktoral, The University of Nottingham, UK, LLM, dan The Graduate Institute of International Studies, Geneva, menekuni dan mengajar International Law, International Organization, Law and Conflict Resolution, Law and Globalization, International Humanitarian Law, Refugee Law, and Legal Theory. Sebagai akademisi, selain mengajar di UGM, Profesor Sigit Rianto juga pernah bertugas sebagai narasumber dan pembimbing atau penguji eksternal untuk program doktoral di beberapa universitas lain, di antaranya The Charles Darwin University, Australian National University, University of South Carolina, Hankook University of South Korea, IUM, dan UKM Malaysia, Maastricht University the Netherlands. Profesor Sigit Rianto juga menjadi reviewer untuk berbagai jurnal hukum, nasional dan internasional, serta narasumber untuk berbagai forum yang relevan dengan kapasitasnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain sebagai akademisi, juga pernah bekerja di berbagai organisasi internasional di wilayah Asia Tenggara, di antaranya Legal Youth Officer International Committee of the Red Cross, ICRC, Regional Delegation 1999 sampai 2000, Legal Advisor WHO 2000 sampai 2002, World Bank 1998 sampai 1999, Legal and Protection Officer of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Regional Representative, meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste, 2002 sampai 2006. Penghargaan International Humanitarian Law Award, The Heiser Foundation, 1998. British Evening Award, British Council, 1995. F. Kosas Fellowship, Kosas, 1994. Penyampaian materi kuliah umum oleh Profesor Dr. Sigit Rianto, SH LLM,
kepada Profesor Dr. Sigit Priyanto SHLLM. Disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mulai dengan share screen, mudah-mudahan bisa tampil di monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, siang atau sore hari ini saya mendapatkan kehormatan besar untuk bersama-sama dengan teman-teman di STHM, PTHM untuk berbagi pengalaman atau berbagi pandangan tentang kurikulum Merdeka Belajar, peluang dan tantangannya. Nah, saya terutama ingin memfokuskan pada bagaimana kebijakan nasional kita tentang kurikulum Merdeka Belajar dan peluang dan tantangannya itu, dan tentunya nanti juga saya akan memberikan informasi atau berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang sudah dijalani dan apa yang sudah diselenggarakan khususnya di alma maternya Pak Jenderal Tiarsen, yaitu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, di mana sekarang saya mendapatkan amanah sebagai dekan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya berbicara di antara teman-teman anggota TNI, ini nostalgia bagi saya karena waktu 20 tahun yang lalu saya menjadi legal advisor di ICRC. Saya boleh dikatakan hampir tiap hari berhubungan bekerja sama dengan teman-teman di Babinkum Markas Besar TNI AD pada saat itu untuk terutama adalah peningkatan kapasitas, workshop, dan program-program lain yang berkaitan dengan hukum perang dan hukum militer internasional, maupun dalam kaitannya dengan mempersiapkan beberapa teman-teman anggota TNI yang akan bertugas di negara lain, entah itu bergabung dengan pasukan Garuda ataupun yang lain-lain. Nah, sehingga ini nostalgia yang juga merupakan kehormatan bagi saya. Tapi untuk yang sekolah tinggi, hukum militer saya kira ini untuk pertama kali. Oke, baik. Untuk mempermudah alur pembicaraan tentang kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, saya berbagi kepada Anda semua, maka saya akan membuat highlight atau tanda petik adalah overview yang memudahkan bagi saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua. Nah, paling tidak ada 4 hal yang harus saya garis bawahi mengenai kurikulum Merdeka dan Kampus Merdeka ini. Nah, pertama adalah mengenai kurikulum, dan kira-kira karena kita harus bicara di sekolah tinggi hukum, maka ekspektasinya apa sebenarnya pendidikan hukum itu. Yang kedua adalah karena sejak tahun lalu secara nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaunching atau mencanangkan kebijakan nasional tentang kurikulum Merdeka Belajar, maka sekarang hampir seluruh perguruan tinggi dalam tanda petik itu harus grogi untuk menghadapi apa yang disebut dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengalaman yang sudah kami lakukan di UGM, dan tentu pengalaman ini adalah bukan pengalaman yang karena adanya kebijakan nasional, tetapi juga sebenarnya pengalaman yang sudah ada sebelum kebijakan nasional itu dicanangkan. Karena kebetulan kami di UGM sudah melaksanakan itu sebelum secara nasional menjadi kebijakan. Lalu ke depan kira-kira seperti apa tantangan dan kesempatannya? Ini tentu akan berkaitan dengan banyak faktor.
kalau sekarang paling tidak kita akan mempertimbangkan dua faktor. Satu adalah faktor teknologi informasi, yang kedua adalah karena adanya faktor pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Nah, sehingga dua faktor ini harus dilihat dan itu tidak bisa dikesampingkan, terutama juga di dalam kaitannya dengan pendidikan tinggi, termasuk pendidikan tinggi hukum. Nah, kalau saya mengutip dari segi kebijakan nasional kita tentang pendidikan tinggi atau pendidikan di tingkat universitas itu, maka kita akan mendapati kurang lebih lingkungan belajarnya itu adalah sebagai sebuah proses yang melibatkan banyak faktor atau banyak variabel. Nah, di sini tentu ada kurikulum. Nah, tapi kurikulum itu salah satu saja dari faktor itu. Lalu ada perencanaan, ada sistem pembelajaran, tapi juga ada pengajar, ya, proses pembelajaran, ada para pengajar, ada tenaga kependidikan, ada teknisi, laboran, bahkan juga ada infrastruktur akademik. Itu yang pokok situ. Nah, sehingga proses pembelajaran itu akan mencakup banyak hal ini. Nah, di atas semuanya, di atas beberapa faktor ini, maka kita akan melihat bagaimana tata kelola dan leadership yang ada di masing-masing institusi itu. Tentu misalnya ya, leadership dan tata kelola yang ada di tempat kami di Fakultas Hukum UGM sebagai perguruan tinggi badan hukum berbeda dengan teman-teman yang ada di PTHM atau STHM. Seperti disampaikan oleh Pak Tiarsan tadi. Karena tentu ada beberapa kebijakan, regulasi, standar proses, persyaratan administrasi, standar biaya, kebijakan anggaran yang berbeda. Nah, ini tentu juga akan berpengaruh bagaimana kita menyelenggarakan proses pembelajaran. Tapi pasti ya, ketika proses pembelajaran atau pendidikan tinggi itu dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana kualitas lulusannya. Gitu kan? Kenapa? Karena kualitas lulusannya itu nanti yang akan masuk di, gitu. Kalau secara umum saya menggambarkan di dunia sipil, pasti mereka akan menjadi tenaga kerja, workforce, gitu kan. Mungkin di lingkungan industri, bahkan juga bagaimana kebutuhan masyarakat itu. Jadi ada blending di antaranya. Kenapa? Karena misalnya di tempat kami di Fakultas Hukum UGM misalnya, lulusan kami ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi lawyer, menjadi corporate lawyer, gitu kan, ada menjadi in-house lawyer, tapi bisa juga banyak juga yang masuk di TNI, gitu kan, untuk menjadi staf hukum atau perwira hukum di sana. Ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi jaksa, gitu kan. Nah, itu adalah tentu harus dipersiapkan. Dan tentu akan ada pertanyaan, lulusannya bagaimana? Kalau lulusan dari perguruan tinggi A itu, gitu kan, masuk di PTHM, masuk di STHM, masuk di lingkungan TNI, itu qualified enggak? Sesuai dengan standar yang diminta oleh PTHM atau tidak. Nah, itu saya kira kita memperhatikan faktor itu. Jadi ada tata kelola, tapi juga ada kualitas juga. Jadi kebutuhan, tapi kebutuhan seperti disampaikan oleh Pak Tiarsan itu kebutuhan bisa berubah, bisa berkembang. Dan itu juga harus direspons. Nah, di samping tentu ada lingkungan pembelajaran dan jejaring. Yang masing-masing perguruan tinggi bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, lingkungannya seperti apa, jejaringnya seperti apa, itu juga akan mempengaruhi terhadap kualitasnya. Kualitas lulusannya, kualitas prosesnya, kualitas pendidikannya, gitu kan. Bahkan kualitas kegiatan ekstrakurikulernya atau kokurikulernya, gitu kan, akan juga dipengaruhi lingkungan pembelajaran dan jejaringnya itu. Nah, ini yang saya kira gambaran umum tentang pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di pendidikan hukum.
Ya. Di pendidikan hukum kita itu ya tentu ada harapan, ada ekspektasi. Gitu. Karena tadi saya mengatakan lulusan Fakultas Hukum bisa menjadi hakim, bisa menjadi jaksa, bisa menjadi pengacara, bisa jadi banyak profesi hukum atau lapangan kerja yang relevan dengan bidang hukum. Tapi pertanyaannya sebenarnya secara fundamental, secara mendasar, apa sih yang diharapkan dari proses pendidikan hukum itu? Nah, kalau saya meminjam, misalnya di sekolah-sekolah hukum di Amerika atau di Australia atau di Eropa, biasanya, gitu kan, pertama kali orang masuk di sekolah hukum di Fakultas Hukum itu mereka di dalam tanda petik itu diperkenalkan dengan mantra atau jargon, think like lawyer to lawyering, gitu kan. Jadi apa? Bagaimana mendidik, gitu kan, seseorang yang belajar di Fakultas Hukum dari sekolah hukum itu ya, bisa berpikir sebagaimana seorang ahli hukum melaksanakan pekerjaan sebagai ahli hukum. Think like lawyer, lawyering, to lawyering. Gitu kan. Nah, lalu juga, gitu, karena pendidikan hukum dan profesi hukum itu banyak, tapi ada kecakapan dan kemampuan yang sangat mendasar yang selalu ditekankan untuk berpikir atau mendidik seseorang menjadi ahli hukum itu adalah how to solve legal problem. Maka kalau sekolah hukum itu pada umumnya selalu digunakan you have to have the power of legal problem solving. Jadi seseorang yang masuk sekolah hukum, masuk pendidikan hukum itu harus menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah hukum. Lalu bagaimana memecahkan masalah hukum itu? Nah, ini saya sebutkan. Lawyer education is legal analysis. Lawyering and expert judgment. Jadi pendidikan hukum itu adalah bagaimana kita mendidik seseorang punya kemampuan untuk melakukan legal analysis. Lawyering itu adalah kemampuan, kecakapan untuk melakukan expert judgment. Jadi suatu penyelesaian masalah, suatu analisis, ya, suatu tindakan, suatu keputusan yang didasarkan kepada analisis karena memiliki kepakaran tertentu. Yang tidak bisa diperoleh selain ketika seseorang itu masuk di sekolah hukum. Maka masuk sekolah hukum itu to train legal thinking, to train legal analysis, to train lawyer doing an expert judgment. Tapi ada salah kaprahan di Indonesia itu seringkali banyak orang tua berpikir kalau kamu masuk sekolah hukum, gitu kan, yang penting kamu bisa menghafal. Nah, karena dibayangkan masuk sekolah hukum itu, pendidikan hukum itu menghafal pasal, menghafal undang-undang, no way. Gitu kan. Masuk sekolah hukum itu to train legal thinking, to train legal analysis, gitu kan, to do an expert judgment. Yang itu adalah proses pendidikan yang spesifik, distinktif, gitu kan. Berbeda dengan yang lain. Logika yuridis itu berbeda dengan logika akuntansi. Berbeda juga dengan logika politik. Berbeda juga dengan logika matematika misalnya. Karena itu ada expert judgment yang didasarkan pada legal analysis, yang didasarkan pada legal thinking atau legal reasoning tadi. Nah, ini yang menjadi harapan atau ekspektasi pendidikan hukum di mana saja. Secara general, secara generik, secara universal. Mau di sekolah tinggi ilmu hukum militer misalnya di STHM,
atau di Fakultas Hukum UGM secara mendasar fundamental itu yang diharapkan. Think like lawyer, do lawyering, dan bisa melakukan expert judgment. Nah, kalau untuk sampai pada taraf atau standar seperti itu, dalam proses pendidikan hukum termasuk di Indonesia itu ternyata kita dihadapkan kepada beberapa kemungkinan, bahkan juga beberapa keharusan atau beberapa kualifikasi yang tidak bisa ditinggalkan. Harus ada ketika masuk. Nah, apa kualifikasinya itu? Tadi, standar kemampuan atau competent qualification yang jelas. Jadi, kualifikasi, kompetensi, ya, portofolio seseorang yang lulus dari Fakultas Hukum itu harus jelas. Secara umum orang mengatakan misalnya pandai, terampil, dan berkarakter. Tapi pendidikan hukum itu adalah yang tadi saya katakan. Itu pendidikan yang sifatnya distinctive expertise. Kecakapan, keahlian yang berbeda dari yang lain. Kalau misalnya pendidikan kedokteran, itu misalnya kenapa harus ada pendidikan klinis, harus pendidikan teori, harus pendidikan knowledge, dan lain-lain. Karena ada distinctive expertise yang harus melekat pada seseorang yang nanti lulus bisa berpredikat dan bisa dikualifikasikan sebagai seorang dokter. Dokter bisa mengobati. Itu ada pendidikan klinis. Nah, di dalam pendidikan hukum juga begitu. Untuk sampai pada distinctive expertise, kecakapan yang khas, kecakapan yang khusus, kecakapan yang memampukan mereka ya, melakukan solving legal problem, punya kemampuan expert judgment, punya kemampuan legal reasoning, maka mereka harus dididik atau harus dilatih apa yang disebut dengan legal thinking, to train legal thinking. Maka Anda semester pertama misalnya gitu kan, itu diperkenalkan dengan PIH atau PHI di Fakultas Hukum itu. Kenapa? Karena seorang ahli hukum itu harus mengetahui asas-asasnya, prinsip dasarnya. Kalau ada pertentangan atau perbedaan antara peraturan yang lama dengan yang baru, gitu kan? Lalu gimana penyelesaiannya? Maka ada lex posterior derogat legi priori. Kalau ada ketentuan yang lebih tinggi dengan ketentuan yang lebih rendah, gitu kan? Lalu bagaimana solusinya? Maka ada lex superior derogat, lex inferior, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari legal thinking tadi. Bagian dari legal reasoning yang harus ditekankan di dalam pendidikan hukum. Di mana saja, di seluruh dunia seperti itu. Namun demikian, pendidikan hukum itu juga diharapkan, gitu kan, menjamin lulusannya itu ya, berkualitas dan kompetitif baik secara nasional maupun global. Jadi kalau kami di Fakultas Hukum UGM, mungkin di Fakultas Hukum yang lain, apalagi sekarang kita menghadapi era di mana terjadi proses liberalisasi dan globalisasi, ya, maka suatu keniscayaan kita harus mendidik orang-orang yang lulus dari Fakultas Hukum atau sekolah hukum di Indonesia itu mencapai level kompetitif secara nasional, tapi juga secara global. Karena bangsa Indonesia, negara Indonesia harus berhadapan dengan bangsa negara yang lain dalam global competition. Who would defend Indonesian interest? Who would defend Indonesian legal system? Siapa yang akan mempertahankan kepentingan Indonesia? Siapa yang akan mempertahankan kepentingan hukum? Siapa yang akan mempertahankan sistem hukum Indonesia di hadapan komunitas global? Orang Indonesia. Indonesian lawyer. Maka wajib ya, kita mendidik lulusan kita harus sanggup berhadapan
berkompetisi secara nasional dan global. Baik mereka yang bekerja di dalam pelayanan adjudikasi maupun juga pelayanan profesi lain. Memang secara umum ya, lulusan Fakultas Hukum itu diarahkan misalnya akan bekerja di dalam adjudikasi. Bekerja di pengadilan, bekerja di kejaksaan, bekerja di litigasi, bekerja di administrasi hukum. Tapi juga ada profesi-profesi yang lain ya, yang menjadi bagian dari proses pelayanan itu. Pelayanan hukum. Dan itu diperlukan di mana saja. Lalu juga gitu kan, pendidikan hukum itu diharapkan juga mempertahankan kemampuan all round. Karena tadi kecakapan seorang ahli hukum yang bersifat khusus spesifik itu harus dipertahankan. Lulusan atau profil ya, sekolah tinggi hukum militer itu, sarjana hukum militer itu ada uniform qualification yang harus dipertahankan di situ. Karena lulusan sekolah tinggi hukum militer nanti akan meskipun bekerja di kesatuan TNI gitu kan, mereka akan melayani atau bekerja melaksanakan tugas untuk berbagai sektor, berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan organisasi misalnya paling tidak. Mungkin ada yang nanti jadi auditor, ada yang menjadi hakim militer, pengadilan militer, tapi juga ada juga yang menjadi penasihat hukum atau legal advisor yang ada di dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga, terutama bagi fakultas-fakultas hukum yang lain, ya, seperti Fakultas Hukum UGM misalnya, gitu kan, atau Fakultas Hukum Perguruan Tinggi, maka harus punya nilai jual. Karena mereka harus memasuki pasar, ya, memasuki dunia pelayanan hukum, memasuki dunia profesi hukum. Maka pada saat yang sama kita harus mampu melakukan aktualisasi keunggulan. Keunggulannya apa? Kalau lulusan dari perguruan tinggi A itu. Keunggulan apa? Lulusan dari Fakultas Hukum B. Kelebihannya apa? Ya, lulusan atau sarjana hukum universitas di Indonesia itu dibandingkan dengan universitas-universitas di tempat lain misalnya. Nah, itu menjadi pertimbangan yang harus dipikirkan di dalam proses pendidikan hukum. Nah, di samping itu juga dalam pendidikan hukum itu ada kontekstualisasi dan keseimbangan antara aspek pengetahuan, kecakapan atau skill, tapi juga values, nilai yang mempengaruhi attitude-nya. Jadi knowledge atau pengetahuan hukumnya, bidang hukumnya, substansi hukumnya itu harus memadai. Tapi juga harus punya kecakapan. Bagaimana berlitigasi, bagaimana beracara, bagaimana melakukan drafting, bagaimana melakukan negosiasi. Dan yang lain-lain itu adalah kecakapan yang sifatnya dikatakan skill. Kalau di bidang kesehatan, kedokteran misalnya ada pendidikan klinis. Tapi di Fakultas Hukum juga ada pendidikan klinis seperti itu. Tapi intinya adalah mengasah, meningkatkan kecakapan atau skillnya. Supaya bisa memanfaatkan legal knowledge-nya. Ya, karena dalam proses hukum itu ya, bukan hanya proses yang di atas kertas saja, karena ada proses adjudikasi, ada proses litigasi, ada proses penyelesaian sengketa di luar proses adjudikasi misalnya, gitu kan? Maka itu harus dibekali kecakapan-kecakapan semacam itu. Ya. Di samping juga attitude-nya, dibekali dengan values, disiplin, integritas, dan lain-lain. Karena tentu tidak mungkin, misalnya orang yang bersekolah di sekolah tinggi ilmu hukum, ya, militer tidak punya integritas layaknya seorang anggota militer, wajib itu. Nah, maka itu juga harus dibekali, gitu kan? Dalam pendidikan hukum juga begitu di sekolah hukum. Maka harus menguasai kerangka teori atau theoretical framework, gitu kan?
tapi juga clinical training, pendidikan, dan juga kemampuan manajerial. Kenapa dia akan mengorganize, memimpin orang, mengelola orang, berhadapan dengan orang, ada hubungan interpersonal dan yang lain. Nah, itu yang terjadi. Kemudian juga di dalam pendidikan hukum itu, untuk level apapun itu, harus ada pertimbangan yang namanya fleksibilitas pendidikan. Misalnya apa? Misalnya, gitu kan? Mereka harus dipersiapkan untuk practical training untuk pelayanan tertentu atau profesi tertentu. Lulusan fakultas hukum itu bisa masuk menjadi jaksa, bisa masuk menjadi hakim, bisa masuk menjadi pengacara, bisa masuk menjadi arbiter, gitu kan? Bisa masuk di lingkungan perbankan, ya, bahkan bisa masuk di lingkungan militer. Maka, gitu kan? Mereka harus dipersiapkan untuk siap menghadapi practical training itu. Untuk siap memberikan pelayanan atau pekerjaan yang diperlukan manakala dia memasuki profesi apapun. Dan itu harus dipersiapkan, kan? Sesuai dengan kebutuhannya. Dan profesinya itu beragam. Maka harus ada persiapan-persiapan yang menjembatani sebelum mereka sampai pada profesi itu dan practical training yang diberikan di pendidikan hukum. Tapi tidak kalah pentingnya juga adalah lulusan dari sarjana hukum itu, lulusan fakultas hukum bisa jadi akan masuk ke pendidikan hukum lebih tinggi. Yang sudah sarjana hukum nanti mungkin ada tuntutan untuk masuk di program S2 atau magister. Yang lulusan S2 maka bisa jadi sebagian dari mereka harus ya, masuk di program doktoral, misalnya kayak Jenderal Tiarsen itu, gitu kan? Ada doktor, gitu kan? Tapi beliau juga perwira tinggi, gitu kan? Jadi dari segi akademik, gitu kan? Beliau mendapatkan pendidikan pada level atau pada derajat yang paling tinggi karena S3, karena doktor. Tapi pada level profesi sebagai anggota militer, dia masuk di level yang perwira tinggi juga. Gitu kan. Nah, di dalam pendidikan hukum juga begitu. Gitu kan. Karena mereka kemungkinan masuk tadi akan masuk master, ya, atau masuk persiapan strata pendidikan yang lebih tinggi atau strata pendidikan yang lanjutan. Yang sudah master bisa jadi mereka diperlukan untuk masuk ke program doktoral misalnya, gitu kan. Nah, sehingga ini adalah ekspektasi yang harus dipertimbangkan dalam proses pendidikan. Tapi intinya adalah tadi, bagaimana mendidik seseorang itu memiliki kemampuan expert judgment dalam berbagai level, dalam berbagai kepentingan, dalam berbagai konteks. Dari pandang atau dari sudut pandang legal atau yuridis. Nah, oke. Nah, jadi kita bicara soal struktur rancangan dan struktur kurikulum. Salah satu aspek penting dalam pendidikan tinggi, termasuk pendidikan hukum itu, tadi yang kita sebutkan di awal adanya faktor kurikulum, aspek kurikulum. Nah, kurikulum yang disusun di dalam proses pendidikan hukum untuk level apapun itu, maka sekali lagi pasti akan mempertimbangkan dan mengintegrasikan 5 aspek ini. Apa itu misalnya? Pemahaman ilmu hukum yang relevan. Bagi teman-teman yang bersekolah di sekolah tinggi hukum militer atau perguruan tinggi hukum militer, pasti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum perang pasti akan mendapatkan. Bahkan mungkin hukum pidana militer. Kenapa? Karena legal knowledge itu relevan, ya, bagi kebutuhan, ya, bagi masa depan, bagi profesi, bagi tantangan yang harus dihadapi. Mungkin kami di Fakultas Hukum UGM juga berbeda, gitu kan? Kenapa? Karena misalnya untuk reguler, untuk program internasional, untuk program master, untuk program profesi kenotariatan, gitu kan? Untuk program hukum litigasi. Nah, maka legal knowledge-nya, gitu kan? Kurikulumnya juga berbeda. Substansi struktur mata kuliahnya juga berbeda. Karena tadi
Ya, pemahaman ilmu hukum yang relevan sesuai dengan kebutuhan itu. Tapi juga ada keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual hukum. Bagian dari legal skill tadi. Kalau sebagai jaksa, dia harus membuat tuntutan. Sebagai hakim, dia harus merancang keputusan. Sebagai pengacara, sebagai lawyer, mungkin dia harus merancang gugatan, merancang replik, merancang duplik, ya, bahkan merancang negosiasi, mendrap suatu perjanjian, mendrap suatu kesepakatan, gitu kan. Bahkan mendrap suatu somasi dan yang lain-lain, gitu kan. Mendrap kontrak, ya kan? Mendrap akta. Ya, jadi ada keterampilan, jadi legal knowledge-nya itu. Ada juga keterampilan praktis, practical skill, ya, yang diperlukan. Ya. Maka ada pendidikan-pendidikan yang namanya PLKH, pendidikan latihan kemahiran hukum, moot court, peradilan semu, arbitrasi, ya, kompetisi dan yang lain-lain, gitu kan. Itu diperlukan, gitu kan. Nah, maka di sini saya ada memberikan gambaran kira-kira struktur kurikulum hukum itu, gitu kan. Ini harus mempertimbangkan banyak aspek ini yang terjadi, gitu kan. Ada keterampilan manajerial atau kemampuan manajerial dan sikap atau perilaku. Karena bisa jadi seseorang yang terdidik, bahkan seorang ahli hukum, bukannya membantu menyelesaikan masalah hukum, tapi justru menghadapi masalah hukum, gitu kan. Jangan-jangan karena sikap atau karena perilakunya yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan di dalam proses pendidikan hukum. Nah, saya memberikan contoh sini. Ini padahal ini lawyer, ini pengacara ini kan. Tapi wah, ternyata pengacara tapi kok dituntut gitu kan. Bukannya berada dalam posisi membantu atau mendampingi membela klien, tapi rupanya malah dituntut. Jangan-jangan ini karena perilakunya yang memang gitu kan perlu dididik dan diperbaiki. Gitu kan? Bisa jadi karena perilakunya itu karena pengetahuan hukumnya tidak memadai. Atau keterampilan hukumnya tidak memadai. Atau bisa juga karena kemampuan manajerialnya gitu kan, atau kemampuan practical skill-nya gitu kan, bisa jadi bermasalah gitu kan. Sehingga orang atau yang bersangkutan menghadapi situasi yang menjadikan dia berada pada posisi seperti itu. Nah, ini yang ingin saya gambarkan. Jadi ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan di dalam struktur kurikulum kita. Oke. Nah, saya lanjutkan. Lalu kurikulum itu adalah dokumen tertulis. Tapi dokumen tertulis itu mungkin tidak akan banyak maknanya kalau tidak disertai dengan sistem pendukungnya. Lalu apa sistem pendukungnya? Tadi saya mengatakan tata kelola. Ada benchmarking perbandingan. Nah, maka saya kira apa yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Hukum Militer dengan kegiatan kita hari ini adalah contoh benchmarking yang relevan dan tepat menurut saya. Kira-kira kalau kita melakukan benchmarking, studi banding ke UGM itu seperti apa misalnya kan? Nggak perlu hadir secara fisik karena sekarang dibantu teknologi kita bisa selenggarakan secara luring, gitu kan. Tapi benchmarkingnya tetap terjadi. Oh, ternyata di pendidikan di Fakultas Hukum UGM seperti itu. Lalu infrastruktur, ya kan? Infrastruktur itu ya dari mulai gedung, fasilitas yang diperlukan, kelas-kelasnya dan yang lain-lain, gitu kan. Maka nah, kalau ini adalah ruang kantor saya, gitu kan, atau ruang dosen di Fakultas Hukum UGM, gitu kan, sangat berbeda dengan zaman saya dan Pak Tiarsen dulu kuliah, gitu kan. Sekarang udah jauh berbeda wajahnya, gitu kan, karena 30 tahun yang lalu dengan sekarang tentu berbeda. Sekarang satu dosen satu ruangan, gitu kan, mau yang guru besar maupun yang guru belum besar atau guru kecil semua mendapatkan satu ruangan untuk ruang bekerja yang memungkinkan mereka bekerja dengan tenang, dengan nyaman, dan bisa berfokus pada pekerjaannya, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Ya.
Lalu ada juga infrastruktur itu termasuk smart classroom, juga perpustakaan misalnya. Sumber belajar juga harus disiapkan. Ya. Karena tanpa sumber belajar yang memadai, gitu kan, maka kurikulum nggak ada artinya. Proses pembelajaran harus dilengkapi atau memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai juga. Nah, ini adalah perpustakaan. Ya. Lalu, nah tentu ya, kurikulum itu harus ada silabusnya, RPKPM-nya, rencana pembelajaran dan kegiatan pembelajaran mingguan atau bahkan 1 semester. Bahkan harus ada standar capaiannya. Untuk mata kuliah A, apa yang harus dicapai. Lalu apa yang harus dicapai itu diturunkan dalam kegiatan sesi pembelajaran per minggu atau per bulan. Ya. Karena kurikulum itu adalah dokumen tertulis, struktur mata kuliah saja, maka perlu masih dilanjutkan. Nah, ada staf pengajar yang memadai, ada kemitraan, tapi juga kebijakan anggaran, pembiayaan. Ini semua tentu membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya. Ya. Untuk mendukung kegiatan kokurikuler, mahasiswa berpraktek, melakukan moot court, melakukan debating contest, negosiasi, kompetisi secara nasional dan internasional, pasti memerlukan anggaran, pasti memerlukan dukungan, persiapan, infrastruktur, fasilitasi, administrasi, dan yang lain. Maka kebijakan anggaran dan pembiayaan itu juga menjadi bagian dari faktor yang sangat menentukan atau sistem pendukung di dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan hukum itu. Ini yang kita hadapi, gitu kan, di dalam proses pendidikan hukum di mana saja seperti itu, saya kira, gitu kan. Kenapa? Karena misalnya, kenapa saya menggambarkan kalau sekarang mahasiswa membuat draft perjanjian, membuat draft akta, ya kan, membuat draft kesepakatan, tentu berbeda dengan zaman saya dulu, harus ditulis tangan, harus diketik. Sekarang mereka menggunakan laptop, ya, terhubung dengan internet, dan dosennya bisa memotivasi, menginspirasi mereka, dan memaksa mereka untuk bekerja dengan cara yang sesuai dengan tantangan dan perkembangan teknologi informasi mutakhir. Karena mereka nanti akan memasuki lapangan atau kehidupan yang jelas berbeda dengan apa yang sedang dijalani saat ini. Maka itu harus dipersiapkan. Oke. Nah, lalu kita mulai masuk ke kebijakan nasional tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya, gitu kan? Nah, saat ini kebijakan nasional kita dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 itu, maka ya, di dalam peraturan menteri itu kebijakan nasional itu menyediakan 8 kemungkinan atau 8 opsi atau pilihan. Misalnya magang, praktek, mungkin juga mengajar di sekolah, ada proyek kemanusiaan, ada studi proyek independen, mungkin riset, bergabung dengan riset, ada wirausaha, ada penelitian, bergabung menjadi tim riset, bagian dari riset dosen, riset institusi, atau proyek riset di pusat-pusat studi, pusat penelitian, pusat kajian, dan yang lain itu dimungkinkan. Atau mungkin juga pertukaran pelajar tadi yang sudah disebutkan di awal oleh Pak Tiarsen, gitu kan. Pergi ke perguruan tinggi lain, pergi ke perguruan studi lain, atau mungkin pergi ke fakultas yang lain. Mereka mengumpulkan kegiatan pembelajaran di sana, diakui sebagai transfer kredit dan yang lain. Ada juga proyek desa, misalnya. Mereka melakukan pengabdian kegiatan yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat pedesaan, misalnya. Itu adalah kebijakan nasional tentang kampus merdeka dan merdeka belajar itu. Nah, jadi secara umum seperti itu. Tentu di dalam implementasinya atau di dalam prakteknya, gitu kan, itu bisa beragam sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemungkinan, sesuai dengan tata kelola, dan sesuai dengan fleksibilitas dan administrasi yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Gitu kan? Meskipun tadi Pak Tiarsen mengatakan, oh di STHM gitu kan,
kemungkinannya itu apakah ada, menurut saya sangat terbuka. Tinggal bagaimana nanti kita merancang itu semua sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke. Lalu bagaimana merancang kampus Merdeka Belajar itu? Intinya adalah, gitu kan, ada perubahan paradigma tadi. Yang semula ya, pembelajar atau mahasiswa itu belajar sepenuhnya berada di satu tempat, di satu institusi, bahkan mungkin di satu ruangan, ya, di satu lembaga. Sekarang berubah. Apa perubahan yang terjadi? Satu, ada fleksibilitas. Ya. Sekarang lebih fleksibel, gitu kan. Saya memberikan contoh misalnya kayak di UGM, mahasiswa yang kuliah di UGM nanti ada fleksibilitas, tidak semuanya harus dilakukan di UGM, bisa jadi di tempat lain. Lalu juga ada relaksasi, dilonggarkan. Karena standar capaian di dalam mata kuliah atau pengetahuan tertentu itu kemudian diberikan banyak opsi pilihan sesuai dengan otonomi akademik atau sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh perguruan tinggi itu, dan tentunya adalah sesuai dengan standar mutu dan kontrol yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu. Kenapa? Karena fleksibilitas dan relaksasi ini nanti harus ada rekognisi dan konversinya. Jadi belajar ke tempat lain, kalau di kebijakan nasional itu ada 8 kegiatan ini tadi, ini nanti harus bisa direkognisi, dikonversi sebagai jumlah SKS tertentu yang diakui di dalam lembaga atau institusi di mana dia berada atau belajar. Nah, maka kalau kami di UGM istilahnya itu Merdeka Belajar terpimpin atau terbimbing. Jadi bukan merdeka belajar lalu merdeka seenaknya gitu. Tetap ada rekognisi dan konversi dan lalu dipikirkan bagaimana merancang itu semua. Maka kami di UGM gitu kan, itu merancang misalnya metode pembelajaran dan evaluasinya. Jadi kalau kita melepas mahasiswa misalnya untuk melakukan magang, internship, ya, pergi ke lembaga lain, gitu, itu metode bahkan sasarannya itu kita buat. Standar evaluasinya juga kita buat. Jangan sampai melepaskan mahasiswa pergi ke institusi lain, ternyata di sana nggak ngapa-ngapain. Tidak mendapatkan pengalaman intelektual atau pengalaman kerja apapun. Karena yang penting ada masuk di kantor itu, masuk di tempat itu. Lalu di sana tidak jelas apa yang dikerjakan. Maka di kami ada standar metodenya dan standar evaluasinya. Jadi kalau internship tetap ada ujian, ada asesmen yang itu dibuat secara paralel di tempat praktek, tempat magang, tapi juga di institusi asal. Ada dosen pendampingnya yang mengontrol itu. Lalu juga tujuan atau kompetensinya yang jelas tadi. Kenapa? Karena akan dikonversi atau direkognisi menjadi capaian suatu mata kuliah tertentu, maka ya, tujuannya harus jelas, kompetensinya harus jelas. Misalnya, gitu kan? Kalau saya mengajar mata kuliah organisasi internasional atau hukum internasional, lalu memberikan kesempatan mahasiswa saya untuk belajar merdeka atau merdeka belajar ke tempat lain, saya izinkan. Anda tidak perlu sepanjang semester masuk di kelas saya, tapi Anda bisa bikin proyek, pergi ke tempat lain, tapi kita tentukan di awal apa yang akan kamu capai. Nanti saya akan melakukan assessment, dan assessment terhadap apa yang kamu lakukan di tempat lain itu akan setara dengan SKS manakala atau andai kata kamu berada di kelas mata kuliah saya. Nah, jadi ada tadi yang nama metode pembelajaran, tapi ada evaluasinya. Kenapa? Karena tujuannya harus jelas. Kemudian juga jumlah struktur mata kuliah yang rasional. Tentu tidak semuanya kemudian dibebaskan atau dimerdekakan, gitu kan? Kami memberikan batasan-batasan tertentu, misalnya maksimum, gitu kan? Yang di tempat lain itu misalnya 12 sampai 24 SKS. Dan itu dengan cara-cara tertentu. Muatannya harus seimbang, gitu kan? Interaksi multi dan interdisipliner.
Jadi bisa jadi gitu kan mahasiswa Fakultas Hukum saya gitu kan ada yang pergi ke Fakultas Psikologi. Kenapa? Mungkin dia tertarik untuk meneliti, menulis tentang hukum keluarga, lalu dia akan belajar di sana konseling, bimbingan ya kan di Fakultas Psikologi. Yang belajar hukum pidana atau konsentrasi hukum pidana misalnya bisa pergi ke program studi sosiologi untuk belajar tentang aspek sosiologi, sosial masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum pidana, kaitannya dengan pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Yang belajar hukum adat bisa dikonversi, ya, bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan di tempat lain. Nah sehingga itu juga memampukan mahasiswa, ya, pembelajar itu mampu menentukan pilihan. Pilihan ketika masih belajar, bahkan nanti memampukan mereka menentukan pilihan ketika mereka sudah lulus. Kenapa? Karena tadi, gitu kan, kecakapan-kecakapan yang harus dimiliki oleh ahli hukum itu salah satunya adalah bukan hanya legal knowledge, tapi legal skill, tapi managerial, attitude, dan kemampuan untuk mengambil atau menentukan keputusan. Harus mampu melakukan determinasi, bisa melakukan determinasi. Nah, itu ya proses merdeka belajar atau kurikulum merdeka belajar itu juga harus dirancang dengan filosofi, ya, standar, proses, dan evaluasi serta tujuan kompetensi yang mengarah ke sana. Jadi itu dirancang semua. Ya. Jadi ini adalah kira-kira tantangannya kurikulum merdeka belajar. Oke. Berikutnya, kalau kita bicara kurikulum merdeka belajar ke depan. Misalnya tadi ada yang magang gitu kan. Lalu apa sih yang harus dilakukan dengan kurikulum merdeka belajar atau mata kuliah yang menjadi bagian dari kurikulum merdeka belajar? Nah, ada beberapa pertimbangan. Ya. Misalnya kalau dilihat modelnya itu bisa jadi internship atau externship atau bisa juga simulasi atau bisa juga menangani klien secara langsung misalnya. Live client misalnya. Jadi mahasiswa mungkin berada di pusat konsultasi dan bantuan hukum itu salah satu contohnya. Di pendidikan-pendidikan tertentu menangani kasus tertentu menjadi bagian dari proses tertentu, silahkan. Nah, kemudian juga lingkupnya, skopnya, gitu kan, itu bisa jadi magang, bisa jadi praktikum, bisa jadi sesuai dengan bidang ilmunya, sesuai dengan profesinya, sesuai dengan jenjangnya. Jadi kalau di tingkat S1 tentu berbeda misalnya di tingkat S2 yang mengambil magister kenotariatan misalnya. Maka internship, pemagangan untuk magister kenotariatan tentu mereka pergi ke kantor notaris. Ya, magang di sana, tapi tetap standarnya ditentukan. Yang ada di dalam mata kuliah itu. Yang magister hukum litigasi, magister hukum usaha juga berbeda dibandingkan dengan yang S1. Karena apa? Karena jenjangnya berbeda. Gitu kan. Yang S3 bisa jadi juga berbeda. Nah, kemudian juga bisa dilakukan selama kuliah atau setelah lulus. Sebenarnya. Gitu kan. Kegiatan pemagangan dengan merdeka belajar itu. Atau bisa juga kondisional dengan cara-cara tertentu. Apa maksudnya? Misalnya, gitu kan. Kondisional itu mahasiswa boleh mengikuti magang, internship, atau pergi ke lembaga lain setelah menempuh jumlah SKS atau jumlah mata kuliah tertentu. Kenapa? Karena mata kuliah SKS yang diperlukan itu akan memberikan bekal yang memadai, ya, dan membuat mereka betul-betul memiliki kemampuan yang mendasar untuk bidang, kalau kita bidang hukum, gitu kan. Jangan sampai karena kebanyakan merdeka belajar, lalu kompetensinya tidak bisa jelas, gitu kan? Karena tanpa syarat atau kondisi tertentu untuk melepas itu, maka harus ditetapkan juga. Misalnya kami untuk di UGM itu sampai ke semester berapa baru kita sepakati untuk mereka bisa belajar di tempat lain. Kenapa? Untuk menanamkan value, skill, kecakapan, knowledge yang fundamental, kompetensi yang fundamental. Sebagai seorang ahli hukum itu diperlukan proses dan syarat-syarat mata kuliah tertentu. Nah, jadi ini tergantung.
Jadi bisa dilakukan secara informal atau co-kurikuler. Bisa terstruktur, bisa juga included di dalam kurikulum, gitu kan, yang diatur ya secara ketat di dalam kurikulum dan menjadi obligatory atau mandatory atau wajib, tapi bisa juga menjadi opsional. Gitu kan. Kenapa begitu? Nah, ini akan banyak tergantung tata kelola kemampuan masing-masing. Saya memberikan contoh misalnya. Kami itu di UGM itu satu, misalnya ada 2 jalur internasional dan jalur reguler. Yang internasional memakai bahasa Indonesia, yang reguler, yang internasional dengan bahasa Inggris, dengan dual degree, dengan exchange, internship, dan yang lain. Tetapi yang reguler tentu memakai bahasa Indonesia dan kemudian mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada yang bidik misi, ada yang kita biayai, ada yang kita tanggung semuanya, gitu. Jadi masuk UGM gratis, gitu kan, bahkan mendapatkan uang saku dan yang lain. Nah, maka itu bisa diatur bagi mereka-mereka yang kemampuan ekonominya, ya, kemampuan finansialnya, ya, tidak memungkinkan mereka pergi ke tempat lain, belajar di tempat lain dengan dukungan biaya atau membutuhkan biaya yang sangat tinggi, maka itu tidak mandatori. Lalu bisa dikonversikan, dipilihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi itu contoh. Nah, lalu mereka juga sebenarnya bagaimana untuk merdeka belajar itu, termasuk magang dan lain-lain, itu sebenarnya bagaimana membantu mereka untuk thinking, performing, gitu kan, professional conduct. Kenapa? Karena mereka nanti akan masuk di dunia profesi atau pekerjaan tertentu. Lalu juga mereka itu nanti akan lebih sensitif dan lebih siap untuk menghadapi praktek-praktek profesional maupun menghadapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Karena ketika mereka masih belajar di perguruan tinggi, mereka sudah diekspos, sudah diberi kemungkinan bahwa mereka ada opsi, ada pilihan merdeka belajar, tapi merdeka belajar yang terbimbing, terarah, yang memungkinkan atau memampukan mereka mengasah kecakapannya, mengasah visinya, dan menajamkan gitu kan integritasnya menghadapi situasi-situasi yang nyata manakala mereka sudah lulus dari sekolah hukum atau dari fakultas hukum. Nah, ini adalah bagaimana. Yap. Mohon izin Prof untuk waktu 5 menit lagi. Oke. Oke. Nah, lalu bagaimana di UGM? Ya. Saya ingin memberikan contoh. Bagaimana di UGM saat ini, gitu kan? Kita sangat fleksibel, bahkan melebihi kebijakan nasional. Kenapa? Jadi, merdeka belajar itu sudah kita laksanakan, ada yang dual degree, exchange program, mata kuliah wajib universitas, ada KKN dan yang lain, itu ada Pancasila, itu mata kuliah wajib dan ada blended learning dengan luring, daring, dan sinkronus atau asinkronus. Ada juga mata kuliah lintas disiplin, ada kegiatan atau rekognisi terhadap konversi kegiatan yang co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, tapi tentu dengan quality control, ya. Evaluasi ketat, gitu kan, didasarkan pada best practice yang ada. Nah, nanti yang ke depan adalah ada beberapa perubahan kurikulum, lalu best practice ini sebagai rujukan, lalu dilakukan konversi, penyetaraan, dan konsensus sosialisasi terhadap rencana pembelajaran, termasuk menata regulasi dan tata kelolanya, lalu ada insentif dan disinsentifnya, supaya program berjalan. Bagi penyelenggara, bagi institusi mitra, maupun bagi mahasiswa. Nah, sehingga yang dual degree atau exchange program ini contohnya. Mahasiswa kita ada yang asing, ada yang dalam negeri. Nah, lalu tantangan ke depan. Sekarang kita menghadapi disparitas antara pendidikan hukum tradisional dan praktek. Sekarang berubah menjadi global legal profession, pendidikan hukum itu. Sekarang juga apa yang kita ajarkan dan di mana kita mengajarkan itu berbeda. Dengan dibandingkan dengan zaman saya dulu. Sekarang saya mengajar di STHM tidak harus ke Jakarta. Zaman saya kuliah gitu kan, mungkin kuliah kelas itu dimulai ketika dosen masuk kelas
dan berakhir ketika pintu kelas dibuka, lalu mahasiswa bisa keluar. Sekarang enggak lagi. Mahasiswa bisa dari mana saja, kapan saja bisa belajar. Lalu juga generasi sekarang tidak terpisahkan dari teknologi. Generasi Anda bisa melakukan text messaging, download, internet usage, blogging, bahkan ketika berada di dalam kelas sekalipun, mampu melakukan multitasking. Jadi itu tantangan yang harus dikelola, termasuk di dalam Merdeka Belajar. Nah, terakhir yang ingin saya katakan adalah tantangan yang lain. Karena pendidikan itu, termasuk pendidikan hukum itu globalizing. Melakukan transnasionalisasi. Jadi kalau zaman saya dulu, dan Pak Tiarsen mungkin ruang kelasnya seperti ini. Sekarang berubah seperti ini dan seperti ini. Bahkan seperti ini. Apa artinya? Dulu tradisional, sekarang modern karena ada perluasan ekspansi teknologi informasi dan yang lain-lain. Semester ini dan sejak tahun lalu saya mengajar di beberapa perguruan tinggi di luar negeri tanpa harus pergi ke negara itu. Saya melakukan tugas dari ruangan saya, kantor saya, gitu kan. Tapi transnationalizing. Saya melakukan ujian untuk mahasiswa saya yang ada di Sydney, Jenewa, gitu kan. Tidak harus pergi ke negara atau ke kota itu. Saya berada di tempat di Yogyakarta. Sekarang saya mengajar di STHM, saya tetap di Jogja. Ini terjadi sekarang. Nah, ke depan tentu akan lebih dahsyat tantangan. Jadi saya kira ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua untuk membagi pengalaman dan informasi yang berkaitan dengan kampus Merdeka dan kurikulum Merdeka, gitu kan. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya bagi kita semua dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan ada yang salah kata, maka saya akhiri sampai sini dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Sigit Rianto. Acara selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab, dipersilakan kepada Kolonel CHK Purnawirawan Dr. Agustinus dan para peserta. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin, Prof. Ya, silakan, Pak. Ya, saya ingin sedikit bertanya ke Prof. Sigit berkaitan dengan perkembangan kurikulum ini. Saya mengikuti perkembangan kurikulum Fakultas Hukum, mulai dari kurikulum berbasis konten, berbasis isi, kemudian kurikulum berbasis kompetensi, kemudian kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Bisa diterima, Prof? Ya, silakan, Pak. Ya, siap. Kemudian ini yang disampaikan Prof, meskipun saya juga sudah dengar ada kurikulum Merdeka Belajar ini. Sejak dulu kan selalu ada pertanyaan, persoalan bahwa lulusan Fakultas Hukum itu tidak siap kerja. Apakah dengan kurikulum bebas Merdeka Belajar ini, di mana mahasiswa diberi kesempatan magang, diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah lain-lain pendukung, apakah ini juga bisa untuk mendukung lulusan Fakultas Hukum yang siap kerja? Karena memang sejak dulu kan terjadi perdebatan. Prof. Sunaryati Hartono, Ketua BPHN dulu juga menyampaikan bahwa Fakultas Hukum itu tidak bisa dan tidak menyiapkan lulusannya siap kerja. Karena butuh waktu untuk internalisasi, ya perlu waktu di dunia praktek itu untuk belajar bagaimana bersidang, bagaimana jadi jaksa, itu kan nggak bisa lulusan Fakultas Hukum lalu siap kerja. Meskipun mungkin dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Bahkan dulu Prof. Mokhtar dari Unpad kan juga menyatakan Fakultas Hukum itu tidak bisa menyiapkan tukang hukum. Nah ini saya mohon pencerahan dari Prof. Sigit ini, apakah ini juga ada kaitannya dengan
tantangan bahwa Fakultas Hukum harus bisa menyiapkan lulusannya selain berkualitas juga bisa siap kerja. Terima kasih Prof. Mohon maaf, saya Agustinus. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Pertanyaannya, saya kira ini pertanyaan yang selalu muncul berkaitan dengan pendidikan hukum kita dari waktu ke waktu ya. Apakah siap kerja atau tidak, akan menjadi tukang atau tidak. Nah, tapi saya kira kita perlu menyikapi ini secara bijak dan kita sekarang harus outward looking dan inward looking lagi. Kan? Artinya apa? Karena kita menghadapi globalisasi, menghadapi liberalisasi, menghadapi kompetisi yang sangat ketat dengan negara dan bangsa lain, maka suka atau tidak suka kita harus mempersiapkan anak-anak kita, terutama yang terdidik atau kita didik menjadi ahli hukum itu, yang menunjukkan bahwa lulusan Fakultas Hukum Indonesia juga kompetitif secara nasional tapi juga secara global. Nah, sehingga lalu bagaimana menghadapi ini? Maka tadi saya memberikan contoh gambaran. Kenapa misalnya kami UGM itu harus merintis 2 degree, merintis exchange, merintis pertukaran dosen, staf, dan mahasiswa, melakukan benchmarking. Kenapa? Karena itu bagian dari outward looking tadi. Kita harus bisa sanggup dan memang harus berani melihat keluar. Untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan diri kita, lalu setara dengan teman-teman di negara lain, teman-teman yang sudah siap dan sangat siap untuk masuk ke Indonesia dan berkompetisi dengan anak-anak kita di Indonesia. Kalau kita tidak mempersiapkan, termasuk pendidikan hukum kita, maka kita tidak menjadi bangsa yang standing out among the crowd, yang bisa berdiri tegak, bahkan menonjol, bahkan unggul di antara kerumunan bangsa-bangsa itu. Karena founding father kita kan mengajarkan demikian. Dengan pendidikan hukum, dengan tadi yang saya katakan itu adalah, coba, kalau kita inward looking, mungkin kita akan berdebat terus. Kita nggak siap. Kita akan menghasilkan tukang. Kita akan siap dilatih. Tapi coba kita pendidikan hukum di Amerika, Australia, dan negara lain. Di Amerika, pendidikan hukum yang namanya GD itu, maka all of law graduate, mereka eligible menjadi jaksa, menjadi dosen, menjadi pengacara. Karena sekolah hukum di sana adalah pasca sarjana, dan sekolah hukum di sana mereka adalah accredited dan recognized by legal profession atau association of the bar. Di kita mungkin tidak seperti itu, tapi dengan kita mampu ya, berkomunikasi dengan mereka, berkolaborasi mereka, maka anak-anak kita akan terekspos, bahkan menikmati kemungkinan untuk mendapatkan proses yang sama dengan yang ada di negara-negara itu. Lalu apa yang berikutnya? Maka akan terjadi kesetaraan. Oh, kalau begitu lulusan dari Fakultas Hukum di Indonesia juga kita hargai sama dengan lulusan dari Fakultas Hukum negara lain. Ini akan menjadi trickle down effect. Jadi efek yang menetes ke bawah, makin lama makin besar, makin bermanfaat. Dosen kita akan membuka diri. Materi yang diajarkan akan kita update. Kenapa? Karena harus ada kurikulum adjustment, ada exchange program, ada credit transfer, standar evaluasi yang mengindikasikan kesetaraan. Kan? Dengan berbagai teman yang ada yang berasal dari perguruan tinggi lain di luar Indonesia. Jadi dulu kenapa saya mengatakan merintis itu, karena filosofinya adalah siapa sih dalam era globalisasi dan liberalisasi yang akan melakukan pertahanan hukum dan kepentingan Indonesia. Pasti orang Indonesia. Pasti anak-anak Indonesia. Tapi anak-anak Indonesia orang yang seperti apa? Yang kita didik punya kemampuan untuk itu. Dari segi bahasa mereka bisa berkomunikasi, dari segi pengetahuan hukum mereka setara, dari segi kecakapan hukum
mereka juga skillful, sehingga seimbang kalau berhadapan dengan teman-teman dari ahli hukum dari negara lain. Jadi menurut saya, gitu kan, satu, kita perdebatan kita siap pakai atau siap latih, itu menurut saya sudah saatnya, gitu kan, kita pertimbangkan kembali, kita tinggalkan itu. Kita harus melangkah maju. Mau tidak mau, anak-anak kita harus kita siapkan menghadapi kompetisi bukan hanya secara nasional, tapi juga secara global. Karena itu nggak bisa dihindari lagi, keniscayaan. Apa buktinya? 3-4 tahun lalu Indonesia kalah di WTO, lalu ada 22 peraturan perundang-undangan yang dibatalkan bukan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi oleh panel yang ada di dalam WTO. What it mean? Gitu kan? Sistem hukum nasional kita tergerus. Ya kan? Karena prerogatif kedaulatan negara sekarang sebagian ditransfer ke organisasi internasional, ya, termasuk dalam WTO. Nah, sehingga fenomena, gejala, pengalaman, peristiwa seperti ini harus memacu kita membuka diri, tapi tetap harus percaya diri, tetap harus berpijak pada kepentingan yang ada di dalam negara dan bangsa kita. Lalu yang kedua adalah dengan kaitannya dengan Merdeka Belajar dan Belajar Merdeka. Sekarang saya kira kita perlu juga mengevaluasi formalisasi-formalisasi yang ada di dalam proses pendidikan tinggi. Misalnya apa? Misalnya ada joke, gitu kan? Orang yang berijazah belum tentu berkompeten. Misalnya kan begitu. Orang yang punya gelar belum tentu, gitu kan? Orang yang memiliki kapasitas atau kemampuan yang diperlukan. Gitu kan? Nah, sekarang adanya Merdeka Belajar itu saya kira kita mengisi, memperbaiki gap yang ada itu. Nah, tentu ini perlu kebesaran hati, kebesaran jiwa, ya, leadership, kepemimpinan di setiap institusi untuk mempersiapkan, mengelola ini, merancang, melakukan kolaborasi dengan stakeholder, dan tentunya adalah ada kesiapan untuk ikhlas, untuk rela bekerja sama dengan pihak lain, gitu kan? Tapi demi kemajuan bersama, gitu kan? Maka dulu saya mau bertukar pengalaman, Pak, 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, ketika saya bernegosiasi dengan teman-teman dari Amerika, dengan Australia, dengan Eropa, mereka mencibir saya, biasanya orang Indonesia atau orang Asia itu datang ke sini cuma ngumpulin MOU. Yang penting ada tanda tangan MOU, tidak itu pulang, nggak ada tindak lanjutnya. Saya bilang no way, I garansi. Saya jamin bahwa kami serius karena kami peduli terhadap masa depan pendidikan yang ada di Indonesia, paling tidak untuk pendidikan hukum. Siapa yang akan melakukan legal defense, siapa yang akan melakukan kompetisi in the name of Indonesia, in the name of Indonesian nation, kalau bukan anak-anak kita yang kita bekali dengan wisdom, dengan vision, dengan kecakapan, dengan skill, dan dengan kemampuan yang tadi saya sampaikan itu. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Profesor Dr. Teguh Priyanto. Dipersilakan untuk kepada seluruh peserta, mahasiswa dan mahasiswa SHM, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Mohon izin untuk satu pertanyaan terakhir. Tes. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Sigit.
Ya. Izin bertanya dengan mahasiswa Muhammad Dastin dari Silakan, Pak Muhammad. STAM, izin bertanya. Terima kasih atas kesempatan pada saat kuliah umum siang ini. Kami banyak mendapatkan informasi ataupun pengetahuan bagaimana cara belajar yang bisa dibilang mengikuti era globalisasi. Yang ingin saya tanyakan, dalam hal metode belajar, yang Merdeka Belajar ini kita harapkan termasuk tantangan dan kesempatan yang ada, diantaranya 2 faktor, seperti faktor teknologi informasi maupun faktor pandemi. Kita ketahui bersama bahwasanya memang di Jakarta, khususnya di Indonesia ini, sangat besar dan nomor 1, urutan pertama untuk pandemi. Dan ini menjadi sangat kendala bagi kami yang berada di wilayah Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada saran, masukan dari Prof. Sigit mengenai bagaimana metode pembelajaran walaupun melalui Zoom ataupun webinar ataupun melalui internet menghadapi dengan dosen-dosen yang tidak mengetahui, maaf, bisa dibilang tidak mau mengikuti zaman, dalam arti kata lebih baik tatap muka. Kemudian terkait hal tersebut, bagaimana trik dari Prof. Sigit mengenai teknik-teknik dari dosen agar penyerapan kepada para mahasiswa itu lebih cepat menerima, dikarenakan kita ketahui bersama tingkat kapasitas penyerapan dari masing-masing perorangan itu berbeda-beda. Tetapi mungkin ada standarisasi dalam hal penerapan atau transferan ilmu, seperti mungkin melalui slide, step by step, ataupun hanya menggunakan lisan. Demikian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atau Mas Muhammad Hasyim atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya kira juga muncul atau terjadi, menurut saya bukan hanya di STHM ya, karena saya mendapatkan kesempatan untuk diundang beberapa teman di perguruan tinggi lain. Pertanyaan yang sama ini muncul, gitu kan? Dengan adanya perubahan yang terjadi, perkembangan yang terjadi, itu kira-kira apa yang harus kita persiapkan? Satu, kata kuncinya adalah perubahan sendiri. Ketika kita menghadapi perubahan, maka kita juga harus berubah. Orang kalau dari istilah yang digunakan teman-teman dari negara lain, sekarang era disrupsi. Kalau kita tidak mendisrupsi diri kita, maka kita akan tertinggal. We would be being disrupted. Kita akan tergopoh-gopoh. Ya kan? Lalu apa yang harus siapa? Ini kewajiban individu, kewajiban institusi, bahkan sebetulnya kewajiban kolektif. Nah, apa maksudnya? Tentu misalnya saya kayak seperti kami di UGM, di Fakultas Hukum UGM juga menghadapi persamaan atau permasalahan yang sama. Mungkin sebagian dosennya yang generasi saya ke atas, gitu kan, dulu tidak belajar dengan komputer, tidak terekspos dengan teknologi digital, tidak terekspos dengan teknologi internet, email, dan yang lainnya. Maka dalam hal ini adalah ada kewajiban institusi di mana kita harus satu, capacity building. Lalu apa capacity building yang harus dilakukan? Relearn dan retrain. Jadi belajar kembali dan berlatih kembali itu bukan hanya untuk para mahasiswa, untuk para dosen kami wajib, Pak, gitu kan. Tentu dengan difasilitasi. Bapak Ibu dosen yang belum siap dengan teknologi informasi, tentu ada capacity building. Ada program menjembatani mereka. Bagian mereka dilatih, sebagian mereka dilatih dan didampingi, atau sebagian didampingi. Nah, tentu dengan kesadaran bersama bahwa kita semua harus relearn dan retrain terhadap diri kita sendiri. Harus belajar sendiri dan harus belajar lagi dan harus berlatih kembali. Kenapa? Karena memang itu sebagai keniscayaan. Seperti tadi kan.
Kalau kita tidak berubah, kita akan tergila. Karena perubahan sudah terjadi dan akan selalu terjadi, bahkan mungkin lama makin cepat. Gitu kan? Maka tadi saya memberikan contoh, salah satu tantangannya adalah sebagian besar dosen mungkin tidak terekspos dengan teknologi informasi dan teknologi digital. Sementara generasi sekarang, gitu kan, mereka adalah generasi milenial yang sejak lahir mereka sudah terekspos dengan teknologi informasi dan teknologi digital. Bagian dari gaya hidup mereka, bagian dari perilaku mereka, bahkan bagian dari kebutuhan mereka, bagian dari cara hidup mereka. Nah, sehingga menurut saya kita-kita ini yang lebih dulu ada itu juga harus berani untuk melakukan adjustment, termasuk terhadap adjustment terhadap teknologi dan informasi. Tentu sekali lagi dukungan, fasilitasi, dan kebijakan institusi akan sangat menentukan. Maka kalau saya kemudian sebagai dekan, ya, dengan segala fasilitasi, dengan kebijakan anggaran, dengan kebijakan dukungan, itu kita siapkan, ya kan? Untuk apa? Untuk semua menjadi bagian dari proses perubahan itu, semua menjadi bagian dari menjawab tantangan yang ada di hadapan kita saat ini dan yang akan datang. Nah, itu yang penting. Lalu yang kedua yang ingin saya katakan adalah apapun yang harus dilakukan, apapun yang harus dihadapi, dan apapun yang harus dikerjakan, saya kira komitmen dan passion itu penting. Kalau kita tidak punya komitmen, tidak punya passion, mau diajar dengan cara apapun, maka tidak akan sukses. Sebaliknya, komitmen, passion, itu akan selalu memprovokasi, selalu menantang, selalu memotivasi kita sendiri, orang lain, untuk selalu mencari dan mencari lagi, sehingga kita menjadi bagian dari proses pembelajaran itu. Nah, terakhir yang saya katakan adalah, ketika kita proses pendidikan dan standar pendidikan, mutu pendidikan, tentu yang harus ditetapkan untuk setiap kegiatan itu harus ada standar capaian yang terukur. Ya. Jadi untuk mata kuliah tertentu, maka bagi kami gitu, dalam mata kuliah tertentu, mata kuliah apapun, dosen harus mampu menentukan bahwa, gitu kan, bukan hanya mahasiswa nanti belajar apa, tetapi setelah mengikuti mata kuliah itu, mahasiswa bisa apa. Sekarang pertanyaannya harus dirubah, gitu kan? Bukan akan belajar apa lagi, tetapi nanti akan bisa apa. Nah, bisa apa inilah yang kemudian diturunkan dalam kegiatan pembelajaran, rujukan pembelajaran, materi pembelajaran, cara pembelajaran, dan evaluasinya. Gitu kan. Jadi dengan begitu maka gitu kan dari awal kita sudah memberitahu mahasiswa nanti kamu akan bisa apa ketika belajar atau bersama saya di kelas ini. Gitu kan. Nah, maka kemudian mahasiswa akan tertantang, akan punya passion, mencari sendiri, membuka diri, bahkan tidak harus tergantung kepada apa yang diberikan oleh dosennya. Nah, bahkan dosennya bisa mendukung dengan kegiatan project based. Anda punya project apa yang nanti kita sepakati bahwa dengan project itu Anda bisa melakukan apa. Dan ini untuk semua mata kuliah saya kira bisa diselenggarakan dengan tentu dengan rincian, dengan teknis yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitu kan? Nah, tapi sekali lagi komitmen, passion itu penting. Dan jangan lupa, gitu kan, you are student now, but you will be our leader in the future. Sekarang Anda menjadi mahasiswa saya, tapi next 10 years, next 20 years, Anda akan menjadi pemimpin saya. Sekarang saya mengajar Anda, tapi 10 tahun yang akan datang, Andalah yang akan membimbing kami semua, gitu kan? Karena waktunya akan berubah. Posisi akan bergeser, gitu kan? Tanggung jawab akan beralih. Itulah yang selalu saya tekankan kepada anak muda, gitu kan? Terutama adalah mereka-mereka yang belajar bersama saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan bisa diterima.
Selamat sore Pak Profesor. Mohon izin kami Kolonel Caka Askari, pembantu Ketua 2 Bidang Administrasi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan permohonan maaf karena untuk menutup kegiatan ini kami yang mewakili beliau. Karena mungkin Profesor tahu tadi bahwa beliau masih di Cimahi, yang pertama. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor telah memberikan waktu dan pencerahannya kepada kami terkait kurikulum Merdeka. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kami. Berikan aplaus untuk Bapak Profesor. Mengakhiri acara, laporan Ketua Senat Pamasis STHM. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Demikianlah acara kuliah umum pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara tambahan sesi foto bersama dimohon kepada pejabat golongan 4 STHM Bithumas dan para mahasiswa STHM untuk mengambil tempat.